Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Villa Prawardhani. Saya adalah CGP Angkatan 11 Kabupaten Madiun. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu saya akan melakukan aksi nyatanya dibantu oleh Ibu Yeni, yaitu teman rekan sejawat saya, di mana saya akan melakukan coaching pra-observasi pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Yeni nanti. Baik Bu Yeni, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya Bu Yeni kali ini? Alhamdulillah sehat Bu Neni. Iya, Bu Yeni begini, kita nanti akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya. Dimana nanti saya menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pembelajaran yang akan Bu Yeni lakukan nantinya. Iya. Ya, di sini saya melakukan hal ini yang bertujuan untuk agar Bu Yeni bisa lebih fokus untuk proses pembelajarannya nanti seperti apa, dan saya juga bisa mengetahui apa proses pembelajaran Bu Yeni yang akan dilakukan itu seperti apa. Apakah Bu Yeni siap? Siap. Ya, nanti saya akan melakukan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang akan Bu Yeni jawab ya, terkait pembelajaran, mungkin modul pembelajaran yang sudah Bu Yeni rancang. Ya. Pertama, apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bu Yeni capai untuk nantinya? Tujuan pembelajaran untuk peserta didik ini, peserta didik mampu menentukan pecahan senilai yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan pecahan senilai. Oh begitu ya Bu. Ya. Berarti nanti materi pembelajarannya matematika nggih. Ya. Terus tujuannya nanti anak-anak bisa mengetahui terkait tentang pecahan senilai. Ya. Begitu Bu. Terus kira-kira area pengembangan yang ingin dicapai Bu Yeni itu seperti apa? Untuk area pengembangan yang saya fokuskan pada peserta didik itu agar peserta didik itu mampu menentukan pecahan senilai dengan menggunakan benda-benda konkret. Jadi kita memberikan pembelajaran itu menggunakan benda-benda konkret terlebih dahulu biar mereka paham, oh pecahan itu seperti ini gitu. Oh begitu. Berarti nanti Bu Yeni itu melakukan pembelajaran tentang materi pecahan senilai dengan perbantuan benda-benda konkret untuk mempermudah anak-anak begitu ya, betul. untuk mengetahuinya. Ya, yang selanjutnya yang saya tanyakan, kira-kira model pembelajarannya Bu Yeni menggunakan model pembelajaran yang saya gunakan, saya pakai PBL. Ya, problem based learning ya Bu ya. Nanti Bu Yeni bisa menerapkan sintak-sintaknya apa saja di PBL tersebut ya. Ya. Terus strategi pembelajaran yang Bu Yeni lakukan nanti? Strategi pembelajaran yang saya pakai itu pakai tipek. Oh gitu. Pakai tipek, bisa dijelaskan Bu, tipeknya itu seperti apa? Untuk pembelajaran tipek itu saya menyediakan pembelajaran video dari YouTube, kemudian nanti ditayangkan. Nah nanti peserta didik atau anak-anak nanti mengamati video yang saya tampilkan. Oh begitu. Jadi berbasis memanfaatkan IT, berbasis IT ya. Berarti mengenalkan anak-anak untuk IT juga agar pembelajaran tersebut menarik juga. Ya, betul Bu. Ya. Terus untuk penilaiannya yang Bu Yeni rancang, kira-kira penilaiannya seperti apa? Untuk penilaiannya saya mengambil penilaian formatif, kemudian penilaian sikap, sama penilaian keterampilan. Untuk lembar evaluasinya saya mengambilnya penilaian sumatif. Oh gitu. Berarti ada 3 penilaian, semuanya ada ya Bu. Formatif, sikap, sumatif ya tadi. Sikap sama pengetahuan juga dan keterampilan gitu. Ya. Terus kira-kira pembelajaran ini sasarannya untuk kelas berapa? Kelas 4. Oh kelas 4. Kebetulan Bu Yeni juga mengajar di kelas 4 ya. Makanya Bu Yeni melakukan pembelajarannya di kelas 4. Terus kapan Bu kira-kira melaksanakan pembelajaran ini? Melaksanakannya tanggal 5 November 2024 hari Selasa. Oh iya. Nanti saya izin untuk ikut Bu Yeni untuk melakukan observasi di dalam kelas ya. Kira-kira nanti jamnya di jam pertama. Oh di jam pertama. Di jam pertama. Ya baik Bu, itu saja pertanyaan dari saya. Semoga dari coaching ini yang nantinya proses pembelajarannya bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa yang telah Bu Yeni rancangkan dan sesuai dengan modul yang Bu Yeni buat. Terima kasih sekali atas waktunya.
Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Ya. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama, Sampai Bu Neni. ketemu lagi nanti di observasi kelas. Oke, siap Bu Neni. Terima kasih. Nah, berikut adalah proses coaching yang sudah saya lakukan bersama dengan Bu Yeni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pecahan senilai ya. Halo Bu Yeni. Halo Bu Neni. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Begini ya Bu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Hari ini kita akan melakukan terusan kemarin kan Bu. Kemarin kan Ya. kita sudah melakukan coaching di pra observasi, terus kita juga sudah menjalankan observasi pembelajaran, dan saya juga ikut Bu Yeni masuk di dalam kelas ketika Bu Yeni pembelajaran kemarin, dan sekarang kita akan melakukan coaching pasca observasi. Dan coaching ini nanti akan bertujuan kita mengevaluasi dari pembelajaran kemarin, kita menemukan solusi-solusinya nanti kalau jika ada hambatan-hambatan yang ada di pembelajaran yang dilakukan Bu Yeni kemarin. Iya. Kira-kira Bu Yeni bersedia? Bersedia. Iya, terima kasih ya Bu atas waktunya. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bu Yeni, dan nanti Bu Yeni bisa menjawabnya, dan kita juga akan melakukan beberapa refleksi terkait dengan pembelajaran kemarin. Oke, siap. Ya, untuk pertanyaan pertama Bu, saya menanyakan gimana sih perasaan Bu Yeni kemarin saat sudah melakukan proses pembelajaran? Alhamdulillah setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu saya merasa senang, lega, sudah praktek di kelas ya. Namun ada beberapa yang masih kurang maksimal. Oh ya, berarti intinya Bu Yeni kalau udah melakukan pembelajaran itu berarti hatinya udah plong gitu ya, Ya, Bu. hatinya udah plong. Udah selesai apa yang sudah dilakukan kemarin, udah sesuai dengan apa yang Bu Yeni rencanakan, Iya. begitu ya Bu ya. Terus ketika kan ada yang berbeda ya Bu kemarin. Kalau Bu Yeni kan melakukan proses pembelajaran kan sudah biasa, tapi itu bedanya kan ada supervisor di dalamnya. Kira-kira perasaan Bu Yeni gimana? Ada supervisor di dalam pembelajaran itu, berarti kan ada yang melihat Bu Yeni di dalam proses pembelajaran. Ketika ada supervisor itu jelas yang pertama itu pasti nervous dulu ya, karena Iya. kan sebelumnya kita kalau mengajar nggak ada pengawasnya Iya, istilahnya betul ya. sekali. Tapi ketika itu ada, kadang kan kita tegang, Iya. nervous, seperti itu yang saya rasakan. Ya sih Bu, naluri ya, manusiawi. Jadi kalau kita melakukan sesuatu hal, kalau dilihat orang lain, kalau kita memang nggak teguh hatinya atau Iya. gimana, mesti ada perasaan yang nervous Iya. atau ndredeg gitu Iya, ya Bu ya. betul. Ya. Betul, Bu Neni. Terus dari situ Bu Yeni, saya ingin menanyakan bagaimana menurut Bu Yeni proses pembelajaran yang dilakukan Bu Yeni kemarin itu gimana? Sudah maksimal atau belum, atau ada apa? Sebenarnya proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Ya. Namun masih ada yang kurang maksimal. Oh di situ. begitu Bu. Ya. Sebenarnya kan Bu Yeni sudah melakukan Iya. alurnya itu sesuai dengan modul ajarnya ya. Iya. Jadi dari situ Bu Yeni juga tadi bilang kalau ada beberapa yang kurang maksimal atau Iya. hambatannya ya. Terus kira-kira apa sih Bu yang menurut Bu Yeni kurang maksimal itu? Yang kurang maksimal dalam pembelajaran kemarin itu anak-anak itu terlihat kurang aktif. Oh, Jadi begitu. mereka pasif dalam pembelajaran waktu itu. Iya, betul sekali sih Bu, apa yang Bu Yeni ucapkan tadi, yaitu ada beberapa anak memang yang cenderung pasif, kurang aktif. Jadi di catatan saya ketika observasi itu juga mengarahnya ke itu, ada beberapa anak Iya. yang memang kurang aktif di dalam proses pembelajarannya. Nah, kan Bu Yeni menyadari itu ya, ada beberapa anak yang memang kurang aktif dalam proses pembelajarannya. Apakah Bu Yeni sudah memikirkan kira-kira hal itu sih, kenapa sih kok bisa terjadi ada anak yang kurang aktif seperti itu? Mungkin dalam pembelajaran itu saya hanya menekankan pada anak-anak yang mau berpendapat saja.
Jadi kan otomatis anak-anak yang lain itu kan dia merasa santai, jadi merasa pasif begitu. karena Iya, kan iya. sudah ada perwakilan dari temannya yang berpendapat. Jadi Iya. mungkin anak-anak yang lain dia tidak bersemangat untuk berpendapat seperti itu. Oh begitu, ya. Iya. Berarti intinya istilah bahasa Jawanya jaga nih gitu Nah, ya Bu. betul, jaga nih karena Jaga sudah ada nih, temannya, iya. jadinya dia merasa wis enak koncoku, yo wes aku gak usah berpendapat gitu. Oh gitu, berarti Iya. ada unsur santai lah udah Nah, di nganu iya. temenku gitu. Jadi di situ memang Bu Yeni hanya menginstruksikan kepada anak-anak yang memang mau untuk berpendapat Iya. gitu ya. Terus Bu, hal itu kan bisa terjadi seperti itu dan Bu Yeni apakah sudah memikirkan solusi-solusi dari permasalahan itu kira-kira apa? Menurut saya untuk pembelajaran selanjutnya saya nanti harus mewajibkan anak-anak itu semuanya itu untuk berpendapat ketika pembelajaran. Jadi saya juga tahu materi yang sudah tersampaikan ke anak-anak itu seperti apa gitu. Oh begitu. Ya. Solusi yang sangat baik sekali menurut saya Bu, karena Bu Yeni sudah menyadari atas kekurangan dari pembelajaran kemarin dan Bu Yeni sudah memikirkan solusinya seperti itu, seperti mewajibkan anak-anak untuk tetap berpendapat agar membentuk karakter keberanian anak-anak tersebut. Begitu ya Bu? Ya, Nah, betul. dari solusi yang Bu Yeni utarakan tadi kira-kira akan Bu Yeni terapkan kapan? Ya, insya Allah untuk pembelajaran mendatang akan saya terapkan kepada anak-anak. Oh begitu ya. Iya. Dari hasil refleksi akan Bu Yeni perbaiki di pembelajaran Iya. mendatang. Iya. Jadi secepatnya, lebih Ya, cepat. secepatnya, Lebih lebih cepat, lebih baik. Iya, Ya. betul sekali. Ya. Terus dari situ kan Bu, saya juga sudah berbincang-bincang banyak sekali yang saya dapatkan dari Bu Yeni terkait dengan kemarin. Saya juga ingin memberikan refleksi seperti saya ikut di pembelajaran Bu Yeni. Ternyata apa yang saya catat kemarin itu sesuai dengan apa yang diangan-angankan Bu Yeni. Kalau kemarin saya itu melihatnya Bu Yeni sudah melakukan proses pembelajaran sesuai dengan modul yang Bu Yeni buat, seperti sintak-sintak di problem based learningnya juga sudah tampak. Hanya saja memang di situ ada kekurangannya, yaitu ada beberapa anak yang memang kurang aktif di dalam proses pembelajarannya. Iya. Tapi nggak apa-apa, di sini Bu Yeni sudah menemukan solusinya juga. Sampai di sini nggih Bu coaching kita, dan nanti saya juga akan mengikuti perkembangannya Bu Yeni ke depannya bagaimana, apakah sudah terlaksana atau belum dari solusi Oke, ini. Ya. Terima kasih ya Bu Yeni atas waktunya untuk coaching hari ini. Semoga apa yang kita percakapan hari ini bisa bermanfaat buat Bu Yeni dan buat saya juga di dalam memperbaiki kualitas pembelajaran. Terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama Bu Neni. Ya, demikian proses coaching antara saya dengan Bu Yeni. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Mas.